Puji Tuhan, selamat sore pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, berbakti, memuji, memuliakan namanya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa hanya dekat Allah saja kita anak-anak muda boleh merasakan ketenangan. Haleluya, sebab Dia yang menyertai jalan kita, bahkan sepanjang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Biar ini menjadi kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya di dalam Engkau Tuhan rasa tenang hati kami Yesus, karena Engkau ada bersama kami. Amin, haleluya. Engkau menyertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami aminkan pujian ini, bahwa ketika hanya kami dekat kepada Engkau saja, kami boleh merasakan tenang. Kami boleh merasakan damai sejahtera. Dan kami percaya saat ini Roh-Mu bekerja dalam ibadah kami Tuhan. Mengurapi kami, memimpin kami, bekerja atas setiap pribadi anak-anak muda-mu di tempat ini. Untuk kami selalu bersekutu dengan Engkau, untuk kami memuji, untuk kami memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami, bekerjalah, bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan. Hingga pujian kami menyenangkan hati-Mu, berkat-berkat-Mu tercurah bagi kaum muda-mudi remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Firman Allah selalu ada dalam kehidupan kita, selalu tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Na 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 na, na na na. Oh, biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Amin, haleluya. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Haleluya. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau yakini bahwa firman Allah selalu ada dalam hidup kita. Haleluya.
Amin, haleluya. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman, Dia yang membebaskan. Haleluya. Oh, nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Oh, haleluya. Biar langit bumi berlalu, biar firman Allah selalu tinggal dalam hidup kita, tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman, Dia yang membebaskan, bebaskanku. Amin, haleluya. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Haleluya. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Biar pengharapan kita terus bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan kita. Firman yang menerangi jalanku. Haleluya, hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Dia sumber pengharapan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia, haleluya, menjaga dengan kuasa mulia. Katakan bersama-sama, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Biar kemenangan yang membebaskan kita, kemenangan yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. Mari hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku
dengan iman bahwa hanya di dalam nama Yesus ada sumber pengharapan dalam hidup kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan bersama, haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kemenangan, kemenangan yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia, haleluya, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh haleluya. Hanya di dalam namanya, haleluya, ada pengharapan. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama, amin, haleluya. Dia Yesus sumber pengharapan dalam hidup kita di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan itu selama-lamanya. Haleluya. Tersedia kemenangan bagi kita selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pujian dari pemudanya dipersilakan.
Puji Tuhan, kita mau terus percaya bahwa Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ujian kita sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Saya undang kembali bangkit berdiri. Hanya Dia satu-satunya Tuhan, penolong dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Allah yang selalu setia. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau penolong kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan. Haleluya. Janji-Mu selalu nyata, janji-Mu selalu tepat dalam kehidupan kami, menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan dengan iman, haleluya. Ku percaya Kau bekerja, oh,
mau percaya Tuhan, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, haleluya. Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi dengan percaya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa. Saudara Rio berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba. Sekali lagi kami menserahkan dalam firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat sore muda-mudi remaja. Senang bisa bertemu kembali dan bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Ke saudari kita Dela bisa bersama kita juga beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1. Kitab Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1. Ya, ini saya lanjutkan dari persekutuan Selasa kemarin. Ya. Selasa kemarin renungan saya sampaikan di ayat ini juga. Saya kasih judul firman Tuhan, ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Puji Tuhan. Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo ya. Raja Salomo ini kalau saya menyebutnya adalah raja yang diberkati dalam keseimbangan. Diberkati dalam keseimbangan. Baik berkat secara materi, jasmani, kekayaan, maupun berkat secara jiwa,
Ya, menyangkut tentang intelektual atau hikmat, kepinteran, kepandaian. Ada firman Tuhan mencatat bahwa sebelum Salomo ataupun sesudah Salomo tidak ada lagi raja yang kemegahannya seperti Salomo. Jadi baik sebelumnya maupun sesudahnya tidak ada yang pernah menyamai lagi seperti Salomo. Dan kitab Pengkhotbah berisikan tentang nasihat-nasihat. Dan di pasal ini adalah paruan ya, paruan dari pasal yang ke-11. Ada perikop di atas nasihat bagi pemuda-pemudi. Ya. Dan Salomo ini diberikan karunia oleh Allah ketika ia memerintah. Dalam mimpinya Allah menawarkan sesuatu. Sesuatu ini seperti yang biasanya kita lihat di reels Instagram ya. Ada jin keluar, mau minta apa? Mau minta kuda warna pink. Permintaanmu sulit sekali, ya wis kalau gitu saya minta wanita yang tidak memandang harta. Oke, kudanya pink, buntutnya berapa? Ya, ini bukan jin. Ini Tuhan menawarkan kepada Salomo, "Hei Salomo, kamu saya beri karunia untuk meminta apa saja, silahkan." Kalau teman-teman ditawari seperti ini, apa yang akan diminta pertama kali? "Hei Mas Abed, mau minta apa?" Edot, terlalu lama waktunya. "Mbak Isma, mau minta apa?" Kok bingung kabeh? Ketika Salomo ditawarkan oleh Tuhan, "Kamu mau minta apa?" Salomo menjawab, "Berikan kepada hamba-Mu ini hati yang mengerti, yang bisa menimbang mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat atau yang salah." Kemudian Tuhan berfirman, "Karena engkau tidak meminta kekayaan, maka itu akan mengikuti seumur hidupmu." Bahkan ditulis dalam Alkitab, perak itu tidak ada harganya di zaman Salomo. Ya, jadi perak keleleran di embong nggak ada yang ngambil. Emas pun itu biasa, hal biasa. Oleh karenanya, ketika Salomo meminta hikmat, maka Allah menyatakan juga kebenarannya memberikan hikmat. Dan ayat ini merupakan nasihat bagi kita muda-mudi remaja, yaitu untuk mengingat pencipta kita sejak masa muda atau ketika kita masih muda. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika Salomo hidup, baik ia sebagai masih anak raja, anak Daud ya, kemudian sampai ia naik tahta, Salomo memperhatikan hidup orang-orang atau generasi sesamanya, bahwa ada orang-orang yang menggunakan hidupnya dengan tidak mencari Tuhan. Sehingga ketika Salomo sudah naik tahta dan dikaruniakan Tuhan hikmat Allah, Salomo mengingatkan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Ya, tidak hidup semau gue. Dan hal ini sangat relate dengan sekarang ini ya, cocok dengan kehidupan sekarang. Coba kita lihat generasi-generasi kita, tidak usah jauh-jauh. Mungkin tetangga sekitar kanan kiri kita, berapa banyak anak-anak muda yang mau mengingat Tuhannya dari masa mudanya atau sejak masa mudanya. Ya, bahkan sekarang banyak sekali yang tidak mempedulikan kerohaniannya. Tidak hanya tidak mempedulikan agama, rohani pun yang sangat berbahaya tidak dipedulikan. Ingatlah, mengingat. Apa itu mengingat? Mengingat itu menyangkut sebuah tindakan ya. Mengingat menyangkut sebuah tindakan.
Dan tindakan yang bagaimana? Tindakan yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah memberikan kesempatan kita sejak kita masa muda, bukan hanya masa muda, sejak masa kita kecil anak-anak, Tuhan sudah mulai memberikan kesempatan-kesempatan. Dan kesempatan paling banyak Tuhan berikan, memang kalau kita lihat, kita rasakan masing-masing, itu di masa-masa muda. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa mengingat pencipta kita? Tidak lain hanya karena Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin, saya jamin tidak akan ingat akan penciptanya. Karena apa? Karena cengkram Roh Kudus sudah tidak ada. Diingatkan model apapun, tukaran yang ada. Iya. Yang ada adalah tukaran, karena sudah tidak ada cengkram Roh Kudus. Jadi yang bisa mengingatkan kita kepada pencipta kita, Roh Kudus. Ingatan itu tentang jiwa. Dan dalam hidup kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu yang nampak, sedangkan yang tidak nampak itu dua, yaitu jiwa dan roh. Dan roh ini bekerja melalui jiwa. Berarti kalau roh tidak bisa mengingatkan lagi, berarti roh itu sudah pindah. Jiwanya terganggu, iya. Saya tidak menyebut gila, tidak. Tetapi ketika seseorang tidak bisa mengingat lagi, aku ini sopo. Ya, dalam ilmu kesehatan ketika ada orang yang ditanyai atau bingung, aku ini sopo, aku ndi, terganggu pikirannya, bisa disebut ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Sama, ketika kita tidak bisa mengingat siapa pencipta kita, berarti jiwa kita, mohon maaf kata, terganggu. Karena Roh Kudus sudah tidak ada, tidak ada yang mengingatkan lagi. Ya, dan terus bagaimana dengan orang-orang lain? Kan mereka tidak punya Roh Kudus. Ya kalau mau ikut silahkan. Saya sampaikan seperti itu saja. Kalau mau ikut silahkan. Karena apa? Karena kita sudah mengerti tentang hal ini, tentang Roh Kudus. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Uruslah hidup kita sendiri. Ya. Orang lain lah seperti itu hidup. Biar no. Kalau kamu mau ikut, monggo. Uruslah dengan hidup kita sendiri. Karena firman Tuhan datang ke setiap pribadi. Ya, firman Tuhan datang ke setiap pribadi. Kapan kita mau melakukan sekarang? Firman Tuhan katakan pada masa muda sekarang. Karena nanti akan ada waktunya kita tidak akan bisa mengingat lagi, ya dalam kematian selesai. Jadi Salomo mengingatkan setiap kita dalam perjalanan kehidupan ini bahwa kita dilahirkan, dibesarkan menjadi anak, menjadi remaja, muda-mudi, kemudian dewasa, menjadi tua, dan ditutup dengan kematian. Ya, selagi kita masih muda, mari kita belajar bersama, ya, untuk mengingat siapa pencipta kita. Mengapa kita harus mengingat pencipta kita? Ada dua hal. Yang pertama, kita buka dalam Mazmur 139. Mengapa kok kita harus mengingat pencipta kita? Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mazmur 139 ayatnya 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Alasan pertama mengapa kita harus mengingat Tuhan, karena kita ini asalnya dari Tuhan. Ya, karena kita asalnya dari Tuhan. Semua hal ini
terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Atau kalau orang Jawa ngomong untung, enggak ada. Namanya untung sih, itu enggak ada. Semua itu karena kehendak Tuhan. Dan kita mungkin mulai berpikir, saya kan dilahirkan bukan dari Tuhan, dari orang tua saya. Ya, secara biologis memang. Tetapi ketika dalam hal biologis Tuhan tidak memberkati, apakah akan muncul Mas Abed? Sebagai contoh adalah ibu percaya kita ya. Biasanya kan kita bapak orang percaya Abraham. Dalam hal ini contohnya adalah ibu kita, ibu orang percaya, Sarah. Ketika Tuhan menutup berkatnya, ya sudah ditutup. Sehingga firman Tuhan katakan kandungannya tertutup. Diusahakan model apapun ya nggak bisa. Karena Tuhan sudah tutup. Siapa yang bisa buka? Ya Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memberi berkatnya dengan membuka kandungan Sarah, hal yang mustahil bagi kita dalam ilmu biologi itu bisa terjadi. Ya, 90 tahun lah, oh Magayo 90 tahun lo mengandung. Kalau di logika ya gak iso. Dicari dalam ilmu pengetahuan, nonsen omong kosong. Karena seorang wanita ketika berusia 50 tahun ke atas sudah menopause. Ya, tidak ada masa subur. Tetapi ketika firman Tuhan buka, ya sudah terjadi. Siapa? Ya pencipta, Tuhan. Siapa lagi? Ya, jadi Tuhan yang mengadakan kita melalui orang tua, lantaran saja, media saja. Tetapi semuanya adalah Tuhan. Jadi kita harus mengingat Tuhan karena apa? Karena kita asalnya dari Tuhan. Firman Tuhan katakan engkau yang membentuk sendiri. Dan ini cocok dengan Kejadian, ya. Bahwa Allah membentuk manusia, bukan Allah berfirman maka jadi manusia, tidak. Allah yang membentuk manusia. Ada usaha, ada kerja yang dilakukan. Tidak hanya omongan aja. Oleh sebab itu firman Tuhan saya sampaikan malam hari ini, kita mengingat pencipta kita bukan hanya melalui omongan tok. Tuhan itu kerja. Ya, Tuhan kerja. Kita mengingat Tuhan ya melalui ibadah kita, melalui doa. Dan yang lebih penting adalah melalui takut akan Tuhan. Saya selalu ingat pesan dari ibu saya, Mak Hartini. Dari masa kecil selalu pesan, hidupmu takut akan Tuhan. Wis, gak usah takut dengan orang tua, gak usah sungkan dengan orang tua, cukup takut akan Tuhan. Dimanapun berada, baik ada yang mengawasi maupun yang tidak mengawasi, baik dihargai maupun tidak dihargai, tetap takut akan Tuhan, dilakukan. Ya, karena kita asalnya dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita kok harus mengingat Tuhan? Kembali lagi ke dalam pengkhotbah tadi. Pengkhotbah 12. Ayatnya yang ke-7. Ya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, alasan kedua mengapa kita harus ingat akan Tuhan.
Karena dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Alasan kedua kenapa kita harus mengingat Tuhan, karena kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, kita sering mendengar ayat ini di pemakaman. Ini bukan ayat kematian, bukan. Ini ayat firman Tuhan. Ya, ini bukan ayat kematian. Oh, iki ayatnya gawe wong mati gak iso ngrungokno. Ya, ini adalah firman Tuhan. Kalau sebelumnya kita sudah ditenun, dibentuk oleh Allah, maka saya sampaikan tadi asalnya pasti dari Allah. Dan apa yang asalnya dari Allah harus kembali kepada Allah. Ini hukumnya wajib, tidak bisa tidak. Sebagai analogi adalah seperti ini. Kita punya rumah tempat tinggal, kemudian kita pergi ke suatu tempat. Apakah kita akan pergi selamanya? Saya sekolah Senin sampai Jumat. Senin berangkat sekolah sampai Jumat nggak pulang. Terus Jumat pulang apa enggak? Tetap pulang kok. Kita kerja dari pagi sampai sore. Kita beribadah. Apakah kita tinggal di rumah Tuhan sesuai firman Tuhan secara saklek ya? Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya kita pasti kembali. Saya pun selesai ibadah ya balik meneng yang pastori. Ya tidak mungkin saya terus berdiri begini sampai ibadah besok, sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali saya berdiri. Ya nggak mungkin. Pasti kita kembali ke asal kita. Demikianlah juga hidup ini. Firman Tuhan katakan tubuh dari tanah balik anak tanah, roh dan jiwa balik anak. Mengapa kita harus mengingat supaya roh dan jiwa kita tidak kesasar? Apakah mungkin seorang itu ketika pulang ke rumahnya bisa kesasar? Bisa, kalau ngeblank pikirannya. Iya toh? Sama dengan kita, kalau pikiran kita, jiwa, roh kita ngeblank, juga bisa balik nang Allah. Oleh sebab itu, ayo ingat terus suatu tindakan. Ya. Dunia ini sangat besar pengaruhnya, terutama bagi kita anak-anak muda, sangat besar. Silakan dijawab sendiri muda-mudi remaja, siapa yang menjadi pegangan kita? Atau apa yang menjadi pegangan kita? Silakan dijawab sendiri. Banyak sekali ya pengaruhnya dunia ini. Pertanyaannya hanya dua, siapa yang jadi pegangan kita dan apa yang jadi pegangan kita. Wis itu tuh, supaya tidak kesasar. Roh kembali ke Allah. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi kita sudah dilahirkan dari roh, ya harus kembali ke roh. Kalau di sini yang dilahirkan dari roh, rohnya adalah R besar ya, R huruf besar. Jadi roh Allah sendiri diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Sampai waktunya tadi tidak ada kesenangan lagi. Pengkhotbah katakan, tidak ada kesenangan bagiku, ya harus kembali lagi rohnya. Jangan sampai rohnya, kalau orang Jawa ngomong gladra, ya menyimpang, harus kembali ke Allah. Ayat yang terakhir dalam Galatia 3 ayat 3. Ayat yang terakhir Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh besar. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kalau teman-teman saya ilokno bodoh pun ngamuk ya.
Tapi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, kalau kamu mulai teko roh, tapi rohmu tidak kembali ke Allah, kamu bodoh. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Itu kan suratnya Paulus, iya, Paulus yang diilhamkan Roh Kudus. Kita tidak mau disebut bodoh, dan kita sudah memulai hidup ini dengan roh. Bukan roh kecil ya, tapi roh besar. Jadi roh Tuhan sendiri. Maka sepatut dan sewajibnya juga kembali kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia secara tidak langsung lebih memilih kebodohannya, ya, karena manusia. Saya tidak menghakimi. Ya, apakah semua bisa jatuh? Semua bisa jatuh. Firman Tuhan katakan hati-hati, yang merasa dirinya berdiri teguh, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Semua manusia jatuh bisa. Tapi firman Tuhan dalam Yohanes 1, firman adalah Tuhan, dan Tuhan tinggal bersama dengan firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mau mengingat pencipta kita, ingatlah bahwa kita asalnya dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Ya, mari belajar bersama-sama tentang hal ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan sore hari ini. Dan ada sedikit permainan untuk kita mengingat Tuhan. Karena kita dari Tuhan, maka kita juga mengingat Tuhan. Minta bantuannya Mas Abed. Mas Rangga bisa turun. Sudah lama ya kita tidak mengingat Tuhan. Saya sampaikan tadi, firman adalah Tuhan, dan Tuhan adalah firman itu sendiri, ya. Maka sewajibnya lah kita juga mengingat Tuhan, yaitu firman-firman-Nya. Benar atau salah, ada dua hadiah yang bisa direbutkan, ya. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang kebangkitan Yesus sampai pada kenaikannya. Laptop error. Oke, laptopnya error, tidak mau bergerak sama sekali. Kursornya tidak mau gerak. Jadi laptopnya tidak mau mengingat siapa penciptanya. Nesu. Laptopnya nesu.
Bilang meneh. Oke, puji Tuhan. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 3 hari. Betul atau salah? Setelah bangkit, Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang selama 3 hari. 3, 2, 1. Mas Rio apa gak ketok aku? SB turun. Yesus menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut. Makanya nanti kebangkitan kenaikan Yesus itu 40 dino Yesus. Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem saat makan bersama. Betul atau salah? Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem saat makan bersama. 3, 2, 1. Mbak Dela? Oke, jawabannya adalah B. S turun. Tinggal 5 orang. Yohanes membaptis dalam Roh Kudus. Yohanes membaptis dalam Roh Kudus. Betul atau salah? 3, 2, 1. BBSBB. Jawabannya adalah salah lah. Yohanes membaptis dalam air. Silahkan maju Mbak Dela. Entek wisan. 1 buah bom. Karena yang lainnya BBBB, hanya Mbak Dela yang S. Silahkan ikut lagi kecuali Mbak Dela. Roh Kudus turun. Ya, jika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai ujung bumi. Ya, ini Yesus kan ngomong. Kalau Roh Kudus turun, kamu nanti akan jadi saksi di Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai ujung bumi. Betul atau salah? 3, 2, 1. Oke, biar seimbang. Jawabannya adalah S. B, silahkan turun. Bukan Yehuda ya. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea. Selanjutnya, Yesus naik ke surga dengan awan. Yesus naik ke surga dengan awan. Betul atau salah? 3, 2, 1. Oke, S2, B1. Ismawi salah mang ya? Jawabannya adalah S. Tinggal Mas Rio sama Mbak Nike. Yesus naik ya bukan dengan awan, ya moro terangkat aja. Jadi Yesus yang ditutupi oleh awan ya, bukan naik awan. Saat para murid menatap ke langit, tiba-tiba muncul seorang berpakaian putih. Jadi ketika para murid melihat ke langit, firman Tuhan mencatat, tiba-tiba ada seorang yang berpakaian putih berdiri dekat mereka dan berkata, "Hei orang Galilea, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus yang naik, engkau turun lagi." Betul atau salah? Tinggal Mbak Nike dengan Mas Rio. 3, 2, 1. Jadi kan peristiwa Yesus naik ke atas, terangkat ke surga. Kemudian para murid itu melihat ke langit dan tiba-tiba muncul seorang yang berpakaian putih di dekat mereka.
Kemudian berkata, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus ini kan naik terangkat ke surga, nanti turun lagi. Nah, pertanyaannya, saat para murid menatap ke langit, tiba-tiba muncul seorang berpakaian putih. Betul atau salah? Tiga, dua, satu. Mas Rio S, Mbak Nike B. Oke. Tada. Selamat kepada Mas Rio. Bukan seorang yang berpakaian putih ya, tetapi dua orang berpakaian putih. Malaikat Tuhan, dua malaikat Tuhan. Satu buah bom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Masih ada sekitar 30 soal lagi untuk nanti atau kapan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya kembalikan lagi kepada Angga. Tetap ingatlah penciptaanmu melalui firman-firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat kami kembali ke surga. Itulah tempat kediaman kami dan asal kami, surga yang mulia. Selama kami hidup, biar kami memiliki hati yang menghamba, taat, setia, ingat kepada Tuhan Bapa kita yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang memilih kita, yang memberkati kita. Haleluya. Sampai selamanya. Haleluya. Ini setiap kami generasi muda di tempat ini. Kami hanya punya hati hamba yang taat, yang setia, yang ingat pada Tuhan semasa muda kami. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Kita berasal dari Tuhan, kita berasal dari surga. Sampai satu kali kelak pun, satu kali waktu telah tiba itu, kita harus tetap kembali kepada Allah yang mengaruniakan hidup. Dan kembali kepada Allah yang diam di sorga. Sebab kita berasal dari sorga. Dan kita harus kembali kepada sorga. Maka dari itu, yang patut kita lakukan saat kita masih hidup, taatlah, setialah pada Tuhan. Melalui tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan Tuhan pasti pelihara kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudari Kela berdoa. Puji Tuhan, kita berikan persembahan buat Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur. Amin. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Tuhan berkati. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Tuhan memberkati dan terima kasih atas setiap kehadiran kita bersama pada petang hari ini. Mari kita berdiri, kita akhiri pada kita pada petang hari ini. Angkat satu pujian. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau
Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Allah masih berikan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati masa-masa muda kami. Bukan untuk menuruti keinginan dunia, keinginan daging, melainkan menuruti keinginan roh, yaitu Roh Kudus yang diam dalam roh kami. Sehingga sepanjang masa muda kami mengingat akan Engkau. Bahkan sepanjang hidup kami, sampai berapa lama Tuhan tentukan kami hidup di muka bumi, kami tetap mengingat akan Engkau. Di dalam segala aspek hidup kami, apa yang kami kerjakan, dimanapun kami berada dan kapanpun waktunya, Engkau yang selalu kami puji, yang selalu kami muliakan, Engkau yang selalu kami ingat dan kami andalkan. Kami yakin Engkau mau pakai setiap kami generasi muda di tempat ini menjadi alat Tuhan yang heran bagi kemuliaan-Mu. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Memberkati setiap generasi muda yang hadir, diberkati dalam segala jasmani dan rohani kami, sama seperti Salomo. Ada keseimbangan di saat kami mengiring akan Engkau. Berkati dalam sekolah, pekerjaan, masa depan, cita-cita, pelayanan, seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sepanjang malam ketika beristirahat pun kami yakin tetap memelihara, melindungi kami. Dan besok pulih bangun serta kami dapat beribadah meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai Dia datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.